is always the answer. Ini nggak usah dihiraukan, karena ini template tuh kita belum sempat hapus. Okay. Nah, jadi ini beberapa poin-poin yang nanti akan orang bahas nanti di sharing ini. Pertama itu ada pertanyaan, should we believe God? Terus yang kedua itu kita akan sharing juga tentang God's love for the world. Dan yang terakhir itu kita mau sharing juga tentang janji-janji Tuhan yang hari ini Tuhan curahkan bagi setiap umat-umatnya yang percaya. Oke, next. Jadi yang pertama itu should we believe in God? Jadi haruskah orang itu percaya kepada Tuhan? Jawabannya itu iya. Karena Tuhan ini itu balik lagi dari awal itu Tuhan sudah mengasihi setiap kita. Melindungi dan mengasihi setiap kita bahkan ketika Tuhan jatuh. Nah, jadi ayat yang kita mau bahas kali ini itu tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Dan dari ayat ini itu kayak di awal itu Tuhan jatuh ke dalam dosa, tapi pada akhirnya Tuhan itu tetap mengasihi setiap orang. Tuhan itu tetap mengampuni, Tuhan melindungi, dan bahkan ya kalau bisa dibilang itu Tuhan tidak pusing dengan apa yang terjadi di belakang. Tuhan tidak pusing dengan kayak setiap apa dosa-dosa kesalahan yang sudah orang lakukan. Tapi balik lagi dia itu malah kayak dia cari dapat orang. Sama kayak yang pas Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, orang itu pas orang jatuh, orang susah dan orang itu ada dalam posisi orang telanjang dan orang itu lari dari Tuhan. Orang lari, pas Tuhan datang itu bahkan ya kalau dipikir-pikir Tuhan itu Allah yang maha tahu. Bahkan ketika orang Adam dan Hawa itu lari, Tuhan itu sebenarnya sudah sadar kalau Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa. Jadi tanpa Tuhan tanya, Tuhan itu sudah tahu, Tuhan itu sudah sadar karena kayak dia tidak mungkin tidak tahu dengan ciptaannya sendiri. Jadi kayak Tuhan itu di Alkitab ini kan dicari Pak Adam dan Hawa. Padahal sebenarnya Tuhan tahu dan itu semua melanggar apa yang Tuhan bilang jangan. Tapi dari situ Tuhan mau lihat, even ya Adam dan Hawa ini selalu melakukan dosa, tapi Tuhan tetap cari kenapa. Tuhan itu cari kayak, aduh anakku kalian di mana begitu dong. Kok kayak orang bersembunyi toh. Terus orang susah dan orang itu sepanjang dan dari situ Tuhan melihat kayak ketika manusia jatuh dalam dosa itu pertama kalinya Tuhan kasih orang sebuah larangan dan orang itu melanggar. Tuhan itu tidak meninggalkan setiap orang, tapi kayak dengan kasihnya Tuhan malah cari mata orang. Tuhan tetap kayak apa ya? Tuhan mau tetap bertemu dengan orang kan. Dan ketika orang percaya pada Tuhan, berarti orang itu tidak sendiri dan hal itu tidak meninggalkan orang dengan segala kesalahan. Nah, dari yang kita sharing ini menurut gue ini kira-kira kita mau sharing dari kitab apa? Jadi kita itu mau sharing tentang kitab Efesus. Nah, dan itu. Jadi pertama itu diintir kayak kita itu pas mau menyiapkan sharing ini, terus kayak kita dapat Efesus 2 toh. Kayak kita baca-baca.
kayak dalam hati kita tak pikir begini kan, kayaknya Efesus 2 ini lagi relate dengan setiap orang. Apalagi yang selesai dari teens, kita percaya orang itu kembali mendapatkan apa ya, sebuah hubungan yang baru lagi dengan Tuhan, karena kita percaya hari ini mungkin orang lagi ada di posisi yang kayak udah aman, kita pun begitu, kita rasa kayak kita lagi jauh dari Tuhan, kita lagi jatuh dalam dosa, tapi kayak balik lagi Tuhan malah yang mencari kita, yang Tuhan kayak gak meninggalkan kita, tapi malah sejauh mana orang pergi, orang tinggalkan dia, dia itu tetap akan cari terus di mana orang berada. Dan hari ini kita mau ajak orang semua untuk buka di Efesus 2. Baca dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Orang baca secara bergantian. Baca sama-sama aja. 3, 2, 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti di dalam dunia ini. Karena kamu menaati maksud kerajaan bangsa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga hidup di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus, sekalipun yang telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih-Nya untuk diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus yang telah membangkitkan kita juga, dan yang memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Dia menunjukkan kepada kita adalah kasih karunia-Nya yang telah dilakukan sesuai dengan kebenaran kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi hasil Allah yang membuatkan sendiri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah guys, sekarang selesai baca Efesus 2. Nah, di ayat pertama aja itu sudah dikatakan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi ini sering sekali dapat share di devosi di sekolah. Kayaknya hampir setiap devosi itu ini selalu diberitakan kalau pada awalnya kalau orang itu manusia itu so berdosa dari sejak telah lahir, karena orang itu punya apa yang kayak dosa yang turun temurun. Ini kayak mulai dari Adam dan Hawa, sehingga Tuhan usir dari Taman Eden, sampai akhirnya dosa itu terus turun temurun kepada seluruh manusia. Jadi sebelum Tuhan Yesus akhirnya datang ke dunia dan dia mau menebus setiap dosa-dosanya orang, itu dari sebelum-sebelum itu manusia itu ada di dalam posisi yang mereka itu masih ada di dalam dosa, orang itu masih ada di dalam kayak sebuah kutukan begitu, dan itu masih ada di dalam kegelapan, keselamatannya juga belum ada, sampai akhirnya Tuhan Allah itu lihat kayak bahkan ya, kalau orang itu mungkin biasanya kalau ada seseorang yang kayak melakukan kesalahan ke orang, apalagi yang sampai kayak betul-betul melukai orang di hati, itu orang cenderung untuk kayak
untuk memaafkan orang itu susah pasti gitu. Apalagi banyak mungkin ada orang yang bikin sesuatu yang bikin orang sakit hati, bahkan untuk memaafkan susah, apalagi untuk kayak orang yang harus mendekatkan diri dari dalam orang. Ini bahkan kayak kita dan Arona itu bikin masalah, Arona itu yang bikin masalah ke kita itu so sayang sekali Pak Arona, kita so percaya Pak Arona, terus tiba-tiba Arona bikin salah ke kita, memang kita sakit hati sekali. Mungkin memaafkan boleh, tapi untuk kayak kita yang mau mendekat kembali Pak Arona untuk kayak Arona mungkin kita buat orang untuk ini itu pasti susah tuh guys. Tetap mungkin saling memaafkan, tapi kayak rasa dalam hati yang sakit hati itu nggak akan secepat itu dah untuk hilang. Tapi berbeda dengan paham Tuhan Allah sama yang kita sedang tadi yang kasih Tuhan, itu tetap kayak Tuhan Allah malah dia lihat terus kayak dia mau untuk manusia itu dekat kembali dengan Tuhan. Nah gitu. Terus kayak akhirnya Allah Bapa itu merelakan anaknya, mengorbankan anaknya, Tuhan Yesus, sampai akhirnya Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia rela mati untuk setiap kita, dia mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, dan itu merupakan satu bentuk kasih Tuhan yang betul-betul besar sekali, yang tidak akan ada seorang pun, siapapun itu, entah itu orang bermanusia, orang tua, entah itu orang jodoh nanti, itu tidak akan punya kasih yang sama dengan Tuhan. Kasih pertama sekali aja itu Tuhan melihat dari Tuhan Allah yang Tuhan Yesus yang datang ke dunia, dia rela mati, dan tentu sering sekali pikir kayak Tuhan Yesus itu dia Tuhan, dia Allah, dan kayak untuk dia itu datang dalam posisi dia manusia, dia boleh rasa sakit, kalau dia sakit, kalau dia kayak kalau Tuhan jatuh dia tetap terluka, Tuhan jatuh tetap berdarah, dan kemudian Tuhan itu kayak dia datang dalam posisi dia hanya jadi manusia, dan saat itu mungkin kayak tahu cuma mungkin kayak dia ada dalam posisi mungkin dia pikir lah kayak sebentar lagi dia mau meninggal, sebentar lagi dia mau terluka. Kayak kalau boleh tidak percaya logika, saat itu mungkin dia boleh menolak, saat itu mungkin dia boleh menolak dia punya Bapa dan suruh untuk datang ke dunia untuk mati, tapi kayak karena mungkin deklarasi sakit itu besar, tapi tertutup dengan DP kasih untuk orang. Sekalipun saat itu orang ada di dalam posisi kayak najis gitu. Saat itu orang di posisi najis dan kayak masih berdosa sekali. Jadi manusia yang betul-betul tidak berkenan sama sekali lah di hadapan Tuhan. Tapi kayak dengan ketidakberkenannya orang itu, Tuhan tetap mau untuk mengampuni. Dan bahkan ya saat itu bukan manusia yang cari kayak Tuhan ayo sini, mana Tuhan Yesus selamatkan orang, nggak ada manusia yang begitu, tapi inisiatif dari Tuhan sendiri yang dia mau datang, dia mau berkorban, walaupun sakit dia tetap mau dipegas. Jadi kayak kasih Tuhan itu boleh terlihat dari pertama itu dia mau rela berkorban, dan bahkan setelah kejadian di atas kayu salib itu, setelah itu kira-kira manusia sudah berdosa atau masih ada yang berdosa? Masih toh. Setelah itu sampai kayak turun-temurun, itu dari generasi itu masih berdosa. Ternyata karena itulah manusia, nggak ini ya begitulah manusia. Namanya juga manusia, jadi kayak terus berdosa terus. Nah, tapi nggak usah bicara yang lalu-lalu, bicara tentang kehidupan sekarang lah. Kira-kira menurut Moni, ketika orang ada di posisi melakukan dosa lagi,
kembali kepadanya, yang ini tuh kembali, yang ini kembali. Dan dari habis tahun jatuh dalam dosa itu kan orang kayak roh ini lebih sering kayak mengikuti kata dunia. Karena apa? Karena sonda ada karena kayak nggak ada yang mengarahkan dia ke kehidupan, jadi dia lebih cenderung mengikuti kata-kata dunia. Nah tapi hari ini insya Allah sharing tentang kasihnya Tuhan, kasih sayangnya Tuhan kepada dunia. Kasih Tuhan itu tidak melihat apakah orang layak atau tidak. Tuhan itu selamatkan orang di kayu salib. Orang ada di posisi yang sama sekali tidak layak, tapi dia tetap memperbankan dia kehidupan. Dan sekarang pun Tuhan masih tidak layak untuk di posisi sekarang pun Tuhan masih tidak layak untuk sama-sama dengan dia. Tapi kayak Tuhan tidak boleh ya, mana layak atau tidak ya? Mana layak atau tidak ya? Dia mana layak atau tidak ya? Gitu. Sekali dari awal Tuhan masih jadi DP anak, akan selamanya Tuhan menjadi DP anak. Jadi kayak Tuhan tidak lihat, oh dia ini begini kok, sudah jauh, dia anggap dia anak. Ini ya dia begini, nggak usah dia anggap dia anak. Jadi kayak kasih Tuhan itu tidak melihat dong orang itu ada di posisi layak atau enggak. Orang itu sekarang manusia ada di posisi penuh dengan untuk dosa, tapi Tuhan tetap ya, kita jadi pikir Tuhan yang kebaikan itu memang baik sekali. Tuhan tetap mau datang, bahkan ya ketika Tuhan sudah datang, Tuhan sembuhkan, Tuhan baikin dosa lagi. Tuhan itu tidak akan berhenti untuk cari terus supaya dia tidak akan terlepas dari Tuhan kerangkulan. Dan kasih Tuhan itu terbuka untuk seluruh umat yang ada di dunia, pada siapapun itu. Dan kasihnya juga menyembuhkan setiap luka-lukanya orang. Orang yang ada di posisi apa ya, kayak orang yang sempat jatuh, terus ada luka yang membekas pada orang. Tuhan itu datang bukan hanya sekedar dia mengasihi, tapi dia datang, dia mengampuni, dan dia menyembuhkan setiap orang berdosa-dosa. Dia menyembuhkan setiap orang berluka-luka yang itu sama membekas pada orang. Dia mau datang, dia mau balut, dan dia mau sembuhkan. Dan selanjutnya itu kasih Allah itu memulihkan. Jadi ketika orang ada nih begini, terus Tuhan datang, terus Tuhan mau terima Tuhan lagi. Tuhan itu datang untuk memulihkan setiap orang. Tuhan itu datang untuk memulihkan setiap orang. Dan ketika Tuhan jatuh dalam dosa dan Tuhan datang untuk mengampuni, dia bukan hanya sekedar mengampuni, tapi dia juga memulihkan orang. Jadi kayak kalau hari ini orang semua pasti punya masa lalu yang buruk, iya. Orang semua pasti punya masa lalu yang kelam, iya, yang gelap, iya, yang suram, iya. Tapi hari ini orang boleh ada di tempat ini, orang boleh mendengar firman Tuhan dari banyaknya orang yang ada di luar sana yang masih mungkin ada di dalam posisi kelam masa lalu. Tapi Tuhan mau kayak apa? Tuhan pilih orang lebih duluan untuk mengenal Tuhan. Ketahuilah, nggak usah ingat dengan setiap sampai masa lalu, tapi kayak sadarlah ketika Tuhan sudah mau datang ke hadiratnya. Tuhan itu bukan hanya sekedar mau untuk datang terus pas dalam ada sudah kelar, tapi tidak, dia juga mau menyembuhkan setiap orang dan dia memulihkan. Dia tidak lihat lagi orang masa lalu, yang dia mau tahu itu cuma anaknya itu kembali dan akan seterusnya berjalan bersama-sama dengan terus. Selanjutnya itu kasih Tuhan juga membawa kita keluar dari dosa dan menyembuhkan dan mengubah setiap kehidupannya kita. Jadi pas Tuhan ada, diampuni, dimaafkan, dipulihkan. Apakah Tuhan sebiar orang berjalan selanjutnya sendirian? Tidak, no. Selanjutnya Tuhan tetap
tetap terus mau bersama-sama dengan orang, dan dia mau mengubahkan setiap kehidupannya kita. Jadi hari-hari ini ketika orang sungguh-sungguh untuk percaya Tuhan, kedepannya itu orang sudah akan berjalan sendirian lagi, tapi ada Roh Kudus yang terus selalu bersama-sama dengan orang. Nah, kalau berdasarkan jalanan pengalaman, waktu kita ada di dalam dosa, kita bertobat, terus abis itu kita lahir baru, kita dibaptis. Setelah dibaptis dan setelah dibaptis itu kita rasa itu beda. Kayak setelah dibaptis itu kita lebih merasa ada yang menuntut. Jadi kayak berdasarkan juga testimoni dari orang-orang, kayak setelah orang dibaptis, ketika orang mulai melangkah ke jalan yang salah, itu seakan-akan ada yang mengingatkan orang, kayak bukan berarti Tuhan berbicara langsung di telinga, jangan itu salah, tapi kayak dalam hati pasti ada yang menjanggal kok, pasti ada yang rasa kayak ada yang mengingatkan, oh kalau ini tidak bagus. Jadi kayak betul-betul kalau kamu mau terima Tuhan, itu memang Tuhan akan 100% menjaga kamu, dan kasih Allah itu selalu mencari. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak meninggalkan kita, tapi oleh karena kasih-Nya, Dia malah mencari dan merindukan kita untuk kembali. Jadi kasih Tuhan itu Dia mau mencari setiap kehidupannya orang, dan kalau mungkin hari ini ada di posisi yang masih dicari-cari Tuhan, ayo betul-betul kembali lagi, karena yaitu Tuhan terus menerus mencari setiap orang, dan ayo jangan sia-siakan lagi sampai hidup, karena hidup itu ada yang tahu kapan akan datang, itu ada yang tahu, tapi kayak ayo terus jadi pribadi yang mau berjaga-jaga, jangan sampai orang kayak apa ya, miss sekecil apapun itu, jangan sampai kayak ada celah-celah dalam hidup, dan apa ya, betul-betul kasih orang kehidupan untuk Tuhan. Dan nah, jadi yang terakhir itu ada janji-janji Tuhan. Sebenarnya yang kita bilang tadi itu suatu termasuk janji-janji Tuhan, itu berjanji. Di akhir ayat juga ada, nah Tuhan Allah itu mau mempersiapkan setiap orang untuk supaya nanti ketika Dia datang yang kedua kalinya, orang itu ada di posisi yang telah siap, orang ada di posisi di dalam Dia, orang ada di posisi orang di dalam hadiratnya, dan supaya nanti orang punya kehidupan yang boleh hidup bersama Tuhan dengan kita. Itu aja sih guys. Ada yang mau bertanya? Ya, karena sudah beri kita satu doa. Terima yang baik, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami juga mau berhenti untuk mengucap syukur kepadamu atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan kami sering jatuh, kami sering berdosa Tuhan, kami sering keluar dari jalan-Mu, tapi Tuhan, Engkau masih tetap setia mencari kami, Engkau masih tetap setia menjaga kami, melindungi kami, memberikan kami kesempatan ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami kembali diingatkan untuk lebih berjaga-jaga, kami diingatkan untuk tahu dan ingat lagi tentang kasih-Mu yang tidak pernah berakhir Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang baik seperti Engkau, dan Tuhan untuk kami terus depannya Bapa di jalan yang benar. Jangan sekalipun Tuhan Engkau meninggalkan setiap kami, karena kami percaya Tuhan kami bukan apa-apa tanpa Engkau. Terima kasih ya Bapa yang memberi doa kami. Kami sudah selesai sharing Tuhan, kami masuk ke sharing dan rawat-rawat Tuhan. Kalau Engkau lindungi supaya sharing ini boleh berakhir dengan baik. Terima kasih. Doa kami, haleluya, amin. Bye, Miss Rifa.